Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Risa Susilawati dengan NIM 289217007 dengan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3 konversi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Intermediate Accounting. Kita langsung saja ya, teman-teman semua. Nah, kita langsung saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung saja mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Intermediate Accounting. Nah, ini sebagian kecil dari pengenalan data diri saya ya, teman-teman semua. Kita lanjut saja. Nah, untuk pengertian kas pada akuntansi bank, kas dan bank merupakan harta perusahaan yang paling liquid sehingga saat mudah untuk diselewengkan. Setiap hari hampir seluruh transaksi dalam perusahaan menyangkut dengan kas. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat suatu sistem yang kuat untuk mengontrol pengeluaran atau penerimaan kas dan bank. Walaupun pengendalian intern yang dibuat oleh perusahaan kuat, namun tak selayaknya perusahaan yakin dengan manajemen dan sistem yang dibuat. Perusahaan tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap kas dan bank dan seluruh akun dalam laporan keuangan perusahaan. Audit di perusahaan juga turun serta dalam mengontrol sistem tersebut. Selain itu, audit juga memberikan kepercayaan pada laporan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan dapat dinyatakan benar, sehingga setiap perusahaan, terutama perusahaan yang besar, wajib mengaudit perusahaannya. Nah, berikut adalah pengertian kas oleh beberapa ahli, di antaranya itu yang pertama, menurut Munawir pada tahun 1983, kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau biliet. Yang kedua, menurut Theodorus M. Tuanakota AK pada tahun 1982, beliau menyebutkan bahwa kas dan bank meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Kas dapat terdiri dari kas kecil atau dana-dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek yang bukan mundur atau disetor ke bank keesokan harinya. Nah, untuk menurut standar akuntansi keuangan sendiri, pada tahun 2022, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan dan dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan tersebut. Nah, untuk pengertian kas sendiri, kas adalah alat pembayaran yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan perusahaan. Kas adalah aktiva yang lancar, harus disediakan dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan sebab dapat menimbulkan idle kas, dan tidak kekurangan sebab akan menimbulkan tersendatnya kegiatan perusahaan. Yang termasuk kas antara lain adalah uang tunai, uang kas yang disimpan di bank, cek yang diterima pihak lain, cek kasir, wesel, pos, simpanan, bank-bank luar negeri,
Sedangkan yang tidak termasuk kas antara lain cek mundur, pembayaran di muka, efek, perangko, materai, deposito, berjangka, dana-dana wesel tagih, dan di dalam suatu perusahaan yang dimaksud, kas adalah uang yang disimpan di bank sehingga diperlukan administrasi pengelolaan kas yang memadai. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan kas atau tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam penggolongan kas meliputi diadakan pengawasan yang meliputi untuk yang pertama itu adalah ada prosedur penerimaan kas, seperti diadakannya pembagian tugas antara fungsi-fungsi penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas. Yang kedua, setiap penyimpanan atau penerimaan kas dibuat bukti penerimaan kasnya sehingga dicatat dan disetorkan ke bank. Yang ketiga, yaitu membedakan antara fungsi pengelolaan kas dan pencatatan kas. Dibuat laporan kas setiap hari. Diadakan kas of name secara intern tanpa memberitahu terlebih dahulu. Untuk yang kedua, yaitu ada prosedur pengeluaran kas bank. Untuk yang pertamanya, yaitu semua persyaratan yang relatif besar digunakan cek. Untuk yang kedua, digunakan sistem voucher untuk menjamin bahwa pengeluaran kas memang untuk pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, dipisahkan antara yang menulis, yang menandatangani, dan yang mencatat pengeluaran cek tersebut. Setiap hari diadakan laporan kas. Untuk pengeluaran yang relatif kecil, dibentuk dana kas kecil atau petty cash. Selain insidensial, diadakan kas of name. Untuk selanjutnya, ada rekonsiliasi saldo kas. Untuk pengendalian kas dapat disimpan di bank dalam bentuk simpanan giro. Jika hal ini terjadi, maka masing-masing pihak, yaitu perusahaan atau nasabah, dan bank akan melakukan pencatatan atas saldo dan perubahan dari saldo kas tersebut. Perusahaan merupakan pencatatan atas uang yang disimpan di bank, diperkirakan akun cash atau cash in bank, selanjutnya berdasarkan catatan bank. Secara berkala, bank biasanya mengirimkan laporan ke nasabah yang lazim disebut rekening koran atau bank statement. Dengan demikian dapat dilakukan perbandingan antara data menurut perusahaan dengan informasi yang dilaporkan bank. Yang berikutnya ada komposisi kas. Yang pertama yaitu uang tunai berupa kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia serta mata uang asing. Yang kedua yaitu uang kas yang tersimpan di bank dalam bentuk rekening giro, demand deposit. Yang ketiga, cek yang diterima dari pihak lain tetapi belum diuangkan di bank. Yang keempat, cek yang dalam perjalanan, outstanding cek, yaitu cek yang telah dikeluarkan perusahaan, tetapi belum dikeluarkan atau diuangkan oleh bank. Wesel pos yang menurut sifatnya segera dapat diuangkan pada waktu yang diperlukan. Simpanan uang di bank-bank luar negeri yang tidak dikenakan pembatasan penarikannya. Selanjutnya adalah struktur kantor kas bank. Yang pertama ada pimpinan kantor kas, kemudian ada teller atau kasir, ada security, ada cleaning service atau office boy. Fungsi-fungsi dari kantor kas ini hanyalah untuk melayani kegiatan-kegiatan transaksi keuangan tunai saja. Jadi nasabah bisa melakukan penarikan atau penyetoran secara tunai ke rekening yang mereka miliki. Selain itu, bisa juga melakukan proses transfer dalam negeri atau SKN atau transfer ke luar negeri khusus. Keberadaan kantor jenis ini biasanya sudah diakomodir dengan difungsikannya ATM. Selanjutnya adalah pemeriksaan kas dan bank dalam auditing.
Menurut standar akuntansi keuangan, yang pertama itu yang dimaksud dengan kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas kecil dalam rupiah dan mata uang asing. Saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Kemudian adanya bond sementara, bond kas kecil yang belum di reimburse. Cek tunai yang akan didepositkan yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan bank pada neraca. Deposito berjangka, cek mundur, dan cek kosong. Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Rekening di giro yang dapat segera digunakan baik dalam maupun luar negeri, misalnya karena dibekukan. Selanjutnya, traveler check adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, suatu pembayaran kepada pihak penerima pembayaran atau pay yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar atau payer ke bank yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank dari pihak penerima langsung ke akun mereka. Kemudian ada yang disebut dengan cashier check adalah cek yang dibuat oleh suatu bank yang merupakan surat perintah dari bank kepada bank itu juga. Ini adalah hak pelanggan untuk meminta hari berikutnya sudah tersedia. Ketika menyerahkan cek kasir secara pribadi, sebagian besar bank tidak langsung menerimanya, namun bank diizinkan untuk mengambil kembali uang itu atau dibuang. Cek itu jika dalam 1 atau 2 minggu kemudian bank menemukannya adanya tindak penipuan karena pelanggan pasti sudah percaya oleh cek telah benar atau sah dan telah dikonversi menjadi kas kita. Pelanggan mudah ditipu oleh skema yang meminta mereka untuk meninggalkan barang mereka atau sebagian dari uang mereka untuk dengan mudah cek itu pada waktu yang tepat. Untuk bank draft atau bank draft adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit. Draft tersebut kepada pihak lainnya atau tertarik untuk pembayaran sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjukkan pada waktu yang telah ditentukan. Untuk money order adalah perintah uang atau pembayaran agar jumlah yang telah ditentukan uang, karena itu diperlukan bahwa dana akan prabayar untuk jumlah yang ditampilkan di atasnya. Itu adalah metode yang lebih dipercaya pembayaran dari cek pribadi the US Portal Service Money Order masalah untuk biaya kecil di setiap lokasi. Ini adalah salah satu contoh jurnal akuntansi. Untuk tipe akunnya yaitu aset, harta, atau aktiva, di debit bertambah, kredit berkurang, saldo normal di debit. Untuk kewajiban atau liabilitas, di debit berkurang, kredit bertambah, saldo normal di kredit. Ekuitas atau modal di debit berkurang, di kredit bertambah, saldo normal di kredit. Pendapatan di debit berkurang, kredit bertambah, saldo normal di kredit. Untuk beban di debit bertambah, kredit berkurang, saldo normal di debit. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Apabila ada saran atau kritik, silakan ke kontak person ya teman-teman. Assalamualaikum.